Birokrasi, sebuah kata yang seringkali diasosiasikan dengan berbagai macam persepsi. Kata ini sering memunculkan bayangan lorong panjang, seolah tak berujung dan penuh misteri. Lorong yang mencerminkan alur birokrasi yang terkadang terasa rumit dan membingungkan bagi masyarakat. Tumpukan berkas, simbol dari proses administrasi yang terasa lambat dan memakan waktu. Berkas-berkas yang menumpuk menjadi saksi bisu betapa kompleksnya urusan yang harus diselesaikan. Dan proses berbelit. Sebuah labirin peraturan dan prosedur yang seringkali membuat frustrasi. Proses yang seharusnya mempermudah, justru terasa menghambat dan menyulitkan. Namun, kini, perubahan besar sedang digulirkan, sebuah harapan baru muncul di tengah kompleksitas ini. Bukan sekadar perbaikan kosmetik, tapi transformasi mendasar, sebuah perubahan yang menyentuh akar permasalahan, dan berupaya untuk merombak sistem secara menyeluruh. Reformasi birokrasi adalah fondasi kemajuan, pilar utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Kunci pelayanan publik yang prima, dan benteng melawan korupsi. Dua hal yang saling berkaitan dan menjadi prioritas utama dalam reformasi ini. Tujuannya jelas, mengembalikan negara kepada rakyat, menjadikan pemerintah sebagai pelayan yang responsif dan bertanggung jawab. Memastikan setiap rupiah pajak kembali, diinvestasikan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk layanan yang cepat dan transparan, layanan yang mudah diakses, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah meluncurkan program ambisius, dengan target yang jelas dan terukur. Untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dan memberantas korupsi secara bersamaan. Karena korupsi adalah musuh utama pembangunan dan kesejahteraan. Perbaikan pelayanan mempersempit ruang korupsi, menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan transparan, dan pemberantasan korupsi membebaskan sumber daya untuk rakyat. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, dan memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Dalam 10 menit ke depan, kita akan menelusuri, mengupas tuntas berbagai aspek reformasi birokrasi ini. Langkah-langkah digitalisasi yang menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Meritokrasi, sistem yang menjamin bahwa orang-orang terbaiklah yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan, dan tantangan yang dihadapi. Karena reformasi tidak selalu berjalan mulus, pasti ada hambatan dan rintangan yang harus diatasi. Ini bukan sekadar laporan, tapi catatan kritis perjalanan bangsa. Sebuah refleksi atas apa yang telah dicapai, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Inilah kisah harapan dan optimisme, bahwa perubahan positif itu mungkin terjadi. Bahwa birokrasi Indonesia bisa menjadi kekuatan pendorong kemajuan. Menuju Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera. Untuk memahami urgensi reformasi birokrasi secara mendalam, kita perlu menelusuri akar permasalahan yang ada. Mengapa reformasi menjadi sebuah keharusan yang tak bisa ditawar? Kita harus melihat ke belakang, pada masa lalu yang penuh dengan tantangan dalam sistem pemerintahan kita. Kita perlu memahami konteks sejarah yang membentuk birokrasi kita saat ini. Birokrasi kita dulu kaku, hierarkis, dengan rantai komando yang panjang dan berbelit-belit. Keputusan seringkali lambat diambil dan implementasinya pun terhambat, dan jauh dari semangat pelayanan. Masyarakat seringkali merasa kesulitan dalam berurusan dengan birokrasi, merasa tidak dilayani dengan baik, dan hak-hak mereka terabaikan. Pola pikir lama menciptakan jarak yang lebar antara aparat dan rakyat, seolah-olah ada tembok pemisah yang menghalangi komunikasi dan interaksi yang sehat. Kondisi ini membuka peluang KKN tumbuh subur, merajalela di berbagai tingkatan birokrasi. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menghambat pembangunan dan merugikan negara. Di era global yang semakin kompetitif, birokrasi lamban dan korup menjadi batu sandungan yang serius. Hal ini membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara lain, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menurun. Oleh karena itu, reformasi birokrasi kini adalah keharusan mutlak, sebuah imperatif yang tak bisa diabaikan. Jika Indonesia ingin maju dan sejahtera, bersaing di kancah global, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyatnya. 3 tujuan utama yang ingin dicapai melalui reformasi ini adalah birokrasi bersih dari praktik KKN, aparatur profesional yang kompeten dan berintegritas, dan pelayanan publik prima yang mudah diakses dan berkualitas. Ini bukan perubahan permukaan yang bersifat kosmetik, tapi transformasi budaya yang mendalam, mengubah paradigma dari penguasa menjadi pelayan masyarakat. Nilai-nilai integritas, profesionalisme,
akuntabilitas, dan inovasi harus tertanam kuat dalam setiap aspek birokrasi. Kesadaran bahwa reformasi adalah satu-satunya jalan untuk mencapai Indonesia yang lebih baik, menjadi bahan bakar perubahan yang akan mendorong kita menuju masa depan yang lebih cerah. Pemerintah telah menyiapkan peta jalan reformasi yang jelas sebagai panduan strategis. Peta jalan ini dirancang untuk membawa birokrasi Indonesia menuju standar kelas dunia, sebuah transformasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini bukan hanya sekadar perubahan kosmetik, melainkan sebuah perombakan fundamental dalam cara pemerintahan beroperasi. Pilar utama, penyederhanaan birokrasi, dengan tujuan mengurangi lapisan hierarki yang kompleks dan seringkali menghambat efisiensi. Langkah selanjutnya adalah memangkas aturan tumpang tindih, yang selama ini menjadi sumber kebingungan dan inefisiensi. Regulasi yang jelas dan ringkas akan mempermudah proses bisnis dan pelayanan publik. Selain itu, kita juga merampingkan struktur organisasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang lebih lincah, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sistem meritokrasi diperkuat sebagai fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ini berarti rekrutmen dan promosi berbasis kinerja, bukan hanya pada senioritas atau kedekatan personal. Kompetensi dan prestasi menjadi tolok ukur utama, bukan koneksi. Digitalisasi menjadi tulang punggung dari seluruh proses pemerintahan. Kita mengubah layanan manual menjadi daring, untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat. Hal ini juga meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dengan lebih mudah. Dengan digitalisasi, kita juga meningkatkan efisiensi. Setiap proses tercatat secara digital, setiap transaksi terpantau dengan ketat, dan peluang korupsi dipersempit secara signifikan. Pengawasan internal dan eksternal diperkuat secara simultan untuk memastikan akuntabilitas dan integritas. Kapasitas SDM ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Ini dilakukan lewat pelatihan berkelanjutan, yang relevan dengan kebutuhan zaman. Keterbukaan informasi publik didorong secara proaktif, agar masyarakat bisa mengawasi langsung dan memberikan masukan konstruktif. Semua strategi dijalankan serempak dan terkoordinasi, membangun fondasi kokoh bagi perubahan sistemik yang berkelanjutan. Jika satu pilar lemah dan tidak diperbaiki, seluruh bangunan reformasi bisa goyah dan terancam runtuh. Peta jalan ini memastikan perubahan berjalan berkelanjutan dan terukur, bukan sekadar tambal sulam yang bersifat sementara. Reformasi harus nyata dirasakan masyarakat. Mal pelayanan publik hadir sebagai ekosistem layanan terpadu, baik offline maupun digital. Warga kini bisa mengurus berbagai keperluan di satu tempat atau portal, memangkas waktu dan biaya. Standar operasional prosedur diterapkan dan dipublikasikan, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Inovasi seperti aplikasi mandiri, drive-thru, dan layanan jemput bola untuk kelompok rentan terus dikembangkan. Pola pikir birokrasi bergeser dari menunggu menjadi menjangkau. Mekanisme pengaduan seperti SPN Elpor diperkuat, setiap laporan wajib ditindaklanjuti. Respons cepat terhadap keluhan publik menjadi indikator utama kinerja. Ketika suara rakyat didengar, kepercayaan terhadap pemerintah tumbuh kembali. Perbaikan pelayanan publik diiringi perang sistemik melawan korupsi. Stranas PK menutup celah korupsi di sektor strategis, mengedepankan pencegahan daripada penindakan semata. LHKPN diperketat, transparansi kekayaan pejabat diawasi publik. Zona integritas dibangun di berbagai unit kerja, dengan evaluasi ketat dan perubahan nyata. Whistleblowing system diperkuat, pelapor dilindungi hukum. Sanksi tegas diterapkan bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Pencegahan, pengawasan, perlindungan pelapor, dan penindakan tegas membangun benteng integritas birokrasi. Inilah fondasi birokrasi yang bersih dan melayani. Angin perubahan mulai terasa, meski perjalanan masih panjang. Indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukkan tren positif, meningkatkan kepercayaan global. Survei membuktikan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik meningkat, waktu tunggu dan pungli menurun. Digitalisasi pengadaan barang dan jasa memangkas potensi markup dan kolusi. Anggaran lebih efisien, dialokasikan untuk program produktif seperti infrastruktur dan pendidikan. Opini wajar tanpa pengecualian dari BPK semakin banyak diraih, menandakan akuntabilitas membaik. Unit kerja yang sukses menjadi teladan, memicu kompetisi sehat antar instansi. Semangat perubahan menular, menciptakan momentum kolektif untuk reformasi berkelanjutan. Di balik kemajuan, tantangan besar masih mengintai.
Resistensi internal dari aparatur yang nyaman dengan status quo menghambat laju reformasi. Komitmen pimpinan sangat menentukan, pergantian pejabat bisa jadi titik rawan. Kesenjangan implementasi antara pusat dan daerah menciptakan standar pelayanan yang tidak merata. Literasi digital dan integrasi data masih menjadi PR besar. Tidak semua aparatur dan masyarakat siap mengadopsi teknologi baru. Teknologi tanpa integritas tidak akan membawa perubahan berarti. Membangun karakter manusia dalam birokrasi adalah tantangan terbesar. Menghadapi tantangan, dibutuhkan langkah konkret. Penegakan hukum tanpa kompromi harus jadi prioritas. Sanksi tegas diterapkan bagi pelanggar. Sistem insentif dan disinsentif berbasis kinerja diperkuat, mendorong budaya kompetisi sehat. Investasi besar pada pelatihan dan literasi digital untuk aparatur dan masyarakat harus terus dilakukan. Infrastruktur digital harus merata hingga pelosok negeri. Pengawasan publik diperkuat, data kinerja dan anggaran dipublikasikan secara terbuka. Kanal pengaduan dibuat mudah dan terpercaya, melibatkan masyarakat sipil dan media. Birokrasi milik publik, dan pengawasan terbaik datang dari rakyat sendiri. Reformasi birokrasi adalah maraton, bukan sprint. Langkah strategis sudah diambil, dampak positif mulai terasa, dan kesadaran kolektif tumbuh. Wajah birokrasi yang kaku dan korup mulai berubah menjadi lebih ramah dan berintegritas. Tantangan masih banyak, tapi fondasi sudah kuat untuk optimis. Digitalisasi, meritokrasi, dan tuntutan publik jadi kekuatan pendorong utama. Masa depan birokrasi ada di tangan kita semua, dari pejabat hingga warga biasa. Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan reformasi. Mari kawal perjalanan ini agar reformasi menjadi budaya, bukan sekadar program. Dengan komitmen bersama, birokrasi bersih dan melayani bukan lagi mimpi, tapi masa depan Indonesia.